Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkayang mengeksekusi seorang pria asal Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, yang merupakan terpidana kasus penyelundupan ribuan handphone. Pemerintah Kalimantan Barat menerima 100 mesin oksigen konsentrator dari pemerintah pusat yang mampu mengubah nitrogen menjadi oksigen hingga 90% untuk kebutuhan pasien COVID-19 di ICU. Dan Wakil Menteri Pertanian lakukan kunjungan ke Kabupaten Kuburaya. Ia mengajak generasi muda di Kuburaya untuk menjadi petani dan bangga menjadi petani. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Capaian vaksinasi di Kalimantan Barat baru mencapai 6,95% dari jumlah penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan sebanyak 70% masyarakat divaksin untuk mencapai herd immunity. Dan panen buah durian di masa pandemi saat ini kurang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang, kendati buahnya melimpah. Bersama saya, Hesti Widiasari, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, pemirsa, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bengkayang berhasil mengeksekusi seorang pria asal Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang yang merupakan terpidana kasus penyelundupan ribuan handphone pada tahun 2008. Terpidana tersebut bernama Justin Lais. Ia diamankan di ruang rapat Setda kantor pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Senin siang. Justin Lais divonis bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 2010 yang menguatkan hasil putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pengadilan Tinggi Pontianak, yakni pidana 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta rupiah. Namun ternyata terpidana kasus kepabeanan 1.520 unit handphone ini sempat dikabarkan telah meninggal dunia. Hal ini diketahui ketika pada tahun 2016 lalu, Kejaksaan Negeri Bengkayang meminta bantuan Polres Bengkayang untuk membantu mencari terpidana Justin Lais dalam rangka melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Kejari Bengkayang Pak Rijal pada Selasa siang menuturkan, tim eksekusi Kejari Bengkayang coba mencari terpidana, namun keberadaannya sulit ditemukan. Namun akhirnya tim menemukan Justin Lais dan melakukan penangkapan setelah terpidana mengikuti rapat di ruang rapat Setda Kabupaten Bengkayang. Namun yang diperoleh adalah surat kematian. Surat kematian atas nama terpidana ini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagoy tertanggal 15 Agustus 2016. Selanjutnya juga diterbitkan surat keterangan tidak mampu, sehingga dengan kondisi saat itu sejak tahun 2016 itu terpidana ini sudah dinyatakan meninggal sehingga tidak dapat dieksekusi. Namun kami terus melihat situasi dan fakta di lapangan, ternyata terpidana masih hidup. Oleh karena itu pada hari ini Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan eksekusi terhadap terpidana yang telah dinyatakan meninggal sejak tahun 2016. Justin Lais tersandung perkara tahun 2008, yakni kasus tindak pidana Undang-Undang Kepabeanan, penyelundupan 1.500 unit handphone merek Nokia tipe 1200, 20 unit handphone Nokia tipe 2600, dan 40 botol tinta printer asal Malaysia. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Hingga saat ini capaian vaksinasi di Kalimantan Barat mencapai 6,95% dari jumlah penduduk. Kalimantan Barat sendiri menargetkan sebanyak 70% masyarakat yang divaksin untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Capaian vaksinasi di Kalimantan Barat untuk dosis pertama mencapai 14,06%. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 6,95%. Jumlah ini berdasarkan total jumlah penduduk Kalbar yang mencapai 5.414.390 jiwa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harrison, Kalbar sendiri menargetkan sebanyak 70% masyarakat yang akan divaksin untuk mencapai herd immunity. Sementara itu, total kebutuhan vaksin untuk Kalbar baik dosis 1 dan dosis 2
yakni sebanyak 706.000 vial vaksin. Untuk pelaksanaan vaksinasi, sebenarnya targetnya itu 70% dari jumlah penduduk Kalbar ya. Jadi jumlah penduduk Kalbar itu 5.414.390 orang ya. Nah, targetnya itu 3.872.477 orang ya. Sekarang ini sudah divaksinasi sebanyak 14,06% itu untuk vaksinasi 1 dan 6,95% untuk vaksinasi kedua ya. Nah, kalau kita angkakan ya. Nah, sampai dengan tanggal 2 Agustus ya, vaksinasi di Kalbar ini sudah 544.526 orang ya. Itu untuk vaksinasi 1, sedangkan untuk vaksinasi keduanya itu sebanyak 269.473 orang. Untuk saat ini, total masyarakat yang sudah divaksin untuk Kalimantan Barat mencapai 3.871.477 jiwa, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Dari data pertanggal 2 Agustus kemarin, jumlah masyarakat yang sudah divaksin tahap pertama mencapai 544.526 orang, dan vaksinasi tahap kedua mencapai 269.473 orang. Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan. Pemerintah Kalimantan Barat menerima 100 mesin oksigen konsentrator bantuan dari pemerintah pusat. Oksigen konsentrator mampu mengubah nitrogen menjadi oksigen hingga 90%, terutama untuk kebutuhan pasien COVID-19 di ruang ICU. Kebutuhan oksigen terutama bagi perawatan pasien COVID-19 di ruang ICU Kalimantan Barat rata-rata setiap harinya membutuhkan 30 kubik atau setara dengan 5 tabung besar oksigen ukuran 6 meter kubik. Bantuan 100 unit mesin oksigen konsentrator dari pemerintah pusat ini langsung didistribusikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada setiap kabupaten kota serta rumah sakit pemerintah dan swasta secara daring pada Selasa pagi. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, alat ini mampu mengubah nitrogen menjadi oksigen hingga 90%. Alat ini sendiri bukan untuk mengatasi kelangkaan oksigen di Kalimantan Barat, namun membantu pasien COVID-19 di ruang ICU. Daerah yang menerima mesin ini antara lain Kabupaten Ketapang, Sintang, Sanggau, Landak, dan Sambas sebanyak 6 unit. Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Mempawah mendapat 5 unit. Kabupaten Melawi, Skadau, dan Bengkayang mendapat 4 unit. Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kuburaya mendapat 3 unit untuk rumah sakit umum daerah mereka. Untuk rumah sakit Kartika Husada mendapat 3 unit, rumah sakit Anton Sujarwo mendapat 3 unit, rumah sakit umum daerah Sudarso mendapat 6 unit, rumah sakit Antonius mendapat 3 unit, rumah sakit Fatimah Ketapang mendapat 2 unit, rumah sakit Harapan Bersama Singkawang mendapat 2 unit, rumah sakit Serukam mendapat 2 unit, rumah sakit Yarsi mendapat 3 unit, rumah sakit Lapangan Upelkes Pontianak 2 unit, rumah sakit Anugerah Bunda Katulistiwa 2 unit, dan rumah sakit TNI Angkatan Udara mendapat 1 unit. Di distrik diberikan Presiden ke kita itu oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini untuk kan di ruangan ini seperti ini ya, nitrogennya itu 80%, oksigennya cuma 20%. Nah, pasien COVID itu sangat butuh oksigen, sehingga alat ini khususnya untuk ICU ya, dan untuk yang lain kalau nggak ada ICU yang lain juga bisa mengubah nitrogen menjadi oksigen, jadi sampai 90% lebih. Itu bisa digunakan oleh pasien di situ. Nah, alat ini untuk darurat, bukan untuk menyelesaikan masalah oksigen seluruh, tapi untuk emergensi. Oksigen konsentrator ini kan sebenarnya sudah ada di puskesmas dulu, rumah sakit juga dulu sudah punya ini ya. Tapi memang sudah lama ya, jadi banyak yang sudah rusak ya. Nah, jadi memang oksigen konsentrator ini dapat digunakan bila nanti persediaan oksigen menipis ya. Dan ini digunakan di ruang isolasi ya. Untuk harga sendiri mesin oksigen konsentrator ini di pasaran mencapai 30 juta per unit. Tidak semua rumah sakit terutama swasta yang mendapatkan alat ini.
Namun jika pemerintah pusat mengirim kembali alat ini, maka akan disalurkan bagi rumah sakit pemerintah dan swasta yang belum mendapatkan bantuan. Dari Pontianak, Berlian Pasore iNews melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Ketapang hampir setiap tahunnya dilanda kebakaran hutan dan lahan di saat musim panas. Saat ini BPBD dan pihak-pihak terkait yang menangani karhutla sudah siap jika nantinya tahun ini akan terjadi karhutla. Kabupaten Ketapang saat ini sudah memasuki musim panas dengan curah hujan yang sangat sedikit, yang menimbulkan potensi adanya kebakaran hutan atau karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau hotspot atau titik panas yang muncul, dan pihaknya akan menurunkan armada darat untuk menguji coba pada saat terjadi karhutla. Bahasanya udah 72% di wilayah Indonesia sudah terjadi musim kemarau atau juga karhutla. Jadi nanti insya Allah jam 2 kita akan keluarkan armada darat kita, pemadam darat kita untuk kita uji cobakan untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi karhutla tahun ini. Kita sudah siap dan melakukan baik itu dalam Sapros maupun personel. Jadi ada beberapa kegiatan kita melakukan patroli, baik itu patroli mandiri maupun patroli terpadu. Dari awal bulan 6 sampai dengan mendekati awal bulan 8 ini. Kami dari Polres sudah menyiapkan 3 tim berupa unit kecil lengkap, ya 3 tim yang itu kan kita tugaskan untuk melaksanakan patroli karhutla bersama dengan BPBD dan Manggala Agni, yaitu di jalur selatan maupun di jalur utara. Selain bekerja sama dengan BMKG, patroli dan ground check juga dilakukan ke beberapa wilayah. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Yulizar iNews melaporkan. Penjualan buah durian di Kabupaten Ketapang menurun kendati buah durian melimpah. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Kalimantan Barat. Ya pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang. Dalam kunjungannya, ia mengajak generasi muda di Kuburaya untuk menjadi petani dan bangga terhadap profesi tersebut. Kunjungan kerja Kementerian Pertanian dilakukan di 2 desa yang berbeda. Di Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang ini bertujuan untuk meninjau pembenihan kelapa dan juga panen padi yang ada di Kabupaten Kuburaya. Ditemui usai melakukan panen bersama, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengatakan, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang akan diwariskan kepada generasi milenial
mengingat banyak peluang yang dapat dikembangkan di sektor pertanian yang bisa digarap kaum muda. Herpik menjelaskan, jika pertanian menjadi bidang penyumbang terbesar di saat pandemi, sehingga dirinya mengajak generasi muda untuk bangga menjadi petani. Kita harus bangga, apalagi di tengah pandemi. Tadi di kesempatan lain saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa pertanian ini menyumbang cukup besar. Kalau Kominfo saya sampaikan itu memang otomatis, karena tidak bisa berjumpa secara fisik, tentu kita lakukan secara daring. Nah, ini pasti meningkat. Tapi kalau pangan ini sebenarnya pertama kita memang agraris, negara kita juga memang banyak sekali varian. Upaya-upaya ini tentu juga didukung dari dulu dengan Kementerian Pertanian dan juga provinsi, tentu juga dari seluruh pihak, termasuk TNI Polri juga gencar di dalam memperkuat kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Wakil Menteri Pertanian pun berjanji dengan para Gapoktan untuk memenuhi kebutuhan pupuk guna menunjang kinerja para petani, sehingga kekosongan pupuk yang selama ini terjadi tidak berkepanjangan dan mengganggu hasil panen petani di Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tak seperti tahun sebelumnya, panen buah durian di masa pandemi saat ini kurang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang, kendati buahnya melimpah. Saat ini masyarakat kesulitan dalam hal pemasaran karena tak banyak pembeli yang datang karena pembeli dari Kota Pontianak dan Kalimantan Tengah terkendala penyekatan akibat PPKM di perbatasan. Meski terbilang cukup melimpah, panen buah durian yang sudah berjalan sejak 3 minggu kemarin dirasakan warga kurang mendatangkan keuntungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini masyarakat yang menyandau atau memanen buah durian di hutan adat mereka dihadapkan dengan permasalahan karena tak banyak pembeli yang datang, sehingga harga buah durian di desa mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Panen durian ini sudah mulai 3 minggu berjalan, tidak lama lagi akan habis. Namun masyarakat tetap masih mencari durian ke lokasi-lokasi dan tujuan mereka adalah pertama untuk dijual. Namun sekarang terbentur dengan adanya COVID-19, pembeli dari luar khususnya untuk pengiriman ke Pontianak itu agak berkurang ya? Agak berkurang. Kemudian untuk pembeli lokal pun sekarang tidak bisa karena dampak daripada COVID. Musim durian saat ini kalau kita di kampung nih Bang, bisa lah buat mata pencarian tambahan. Sekarang nih saya beli durian ini sama mereka ini bisa penghasilan tambahan mereka. Saya juga ini akan diolah menjadi tempoyak, bisa juga bermanfaat buat saya. Jadi saya sebagai pembeli juga dapat manfaat, mereka yang penjual juga dapat hasil dari keringat mereka. Pemasaran ya kayaknya. Kalau durian sini sih kualitasnya itu nggak diragukan lagi karena di sini durian lokal. Cuma pengolahan atau pengemasan aja. Hingga hari ini kegiatan nyandau durian masih ramai dilakukan oleh masyarakat Desa Gerai Kabupaten Ketapang sampai beberapa minggu ke depan, yang kebanyakan diolah menjadi tempoyak untuk dimakan sendiri serta dijual ke kota Ketapang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar, iNews melaporkan. Panen atau biasa disebut nyandau oleh masyarakat di saat musim buah durian di kawasan hutan adat mereka. Kebanyakan diolah menjadi olahan lempok dan tempoyak. Panen yang dilakukan masyarakat Desa Gerai, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang ini dilakukan warga setempat saat durian jatuh di dalam kawasan hutan adat dan sudah berlangsung sejak puluhan generasi. Yentri, salah seorang warga, mengatakan dalam sehari dirinya mampu membuat minimal 10 kilo tempoyak per hari. Bahkan pernah beberapa kali membuat cukup banyak saat mendapat pesanan dari turis asing. Tempoyak tuh enggak lama, 1 minggu tuh biasa, 2 minggu udah bisa jadi tempoyak gitu. Udah bisa dijual ya? Udah bisa dijual. Cuman garamnya kan mau agak terlalu banyak gitu ngasihnya. Kalau asam, Mbak. Iya. Kalau kakak sendiri nih dalam sehari ini bisa produksi berapa kilo, Kak? Ini mungkin ada 10 kilo. 10 kilo, belasan kilo. Ngerjakan sendiri tuh Kak ya? Dengan suami. Kalau jualnya kemana, Kak? Enggak, untuk makan itu jasa orang. Biasa kalau orang beli sih jual. Biasa kan orang tuh harga 2.000 misalnya. Kegiatan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dimulai sejak masyarakat kampung masih bermukim di rumah betang lama di daerah Balut,
yang terletak jauh di dalam hutan adat. Dari nenek moyang dulu, Setiap tahun biasanya. Udah puluhan tahun berarti ya? Udah bukan puluhan tahun lagi. Ratusan tahun dah kali ya? Ratusan tahun dah di sini durian. Ini tiap tahun, Bang. Masyarakat desa berharap kegiatan nyandau ini dapat terus dinikmati oleh generasi selanjutnya guna memberikan edukasi untuk memelihara kelestarian kawasan hutan adat mereka. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Air terjun Bangka, salah satu lokasi wisata tersembunyi yang berada di Desa Mekaraya, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Air terjun Bangka tersebut mampu menarik perhatian wisatawan, namun jauh dari perhatian pemerintah daerah, sehingga dipelihara oleh pihak desa yang dibantu oleh masyarakat setempat. Bak surga tersembunyi, inilah air terjun Bangka Nangamukau yang dihiasi ratusan pohon tua yang berada 15 kilo dari pusat kecamatan. Untuk ke lokasi ini, pengunjung harus melewati hutan belantara melalui jalan setapak yang dibangun seadanya oleh pengurus desa setempat. Meski letak lokasi yang jauh di dalam hutan, air terjun ini rutin dikunjungi masyarakat sekitar hingga wisatawan lokal dari Ketapang maupun kota Pontianak. Air terjun 7 tingkat yang juga kerap dijadikan lokasi peribadatan umat Kristiani ini terlihat kurang terjaga dengan baik akibat kurangnya kepedulian pemerintah daerah. Untuk menuju ke tempat pariwisata terjun Bangka ini, kami pemerintah desa sudah membantu untuk kelancaran infrastruktur khususnya rambat beton dan lain sebagainya. Puji Tuhan yang belum tercover oleh pemerintah desa kurang lebih 360 meter lagi untuk pembangunan rambat beton. Dan jembatan kemarin kita sudah bangun, tetapi karena alam yang punya kehendak sehingga banjir bandang lalu putus kembali, dan perlu perhatian pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk bersinergi agar jembatan yang dibangun nanti sesuai dengan harapan kita semua. Di saat pandemi, pihak desa bersama gugus tugas rutin melakukan pengawasan di lokasi wisata untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bagi warga yang berkunjung. Jadi karena di sini adalah tempat keramaian, tempat wisata, nah jadi kami mengimbaukan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, di tempat juga kami sudah menyediakan air untuk cuci tangan, kemudian masker. Nah, jadi harapan kami supaya yang berkunjung itu selalu sehat lah. Tak hanya di lokasi ini, sejumlah lokasi wisata lain di desa ini juga ramai didatangi warga yang diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widiasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker. Sampai jumpa. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.